sendiri, orang tuaku kedua di surga. Di surga, sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Terus? Dan sudah bercerai dari wanita Spanyol. Siapa? Franz bercerai atau orang tua? Aku sudah bercerai dari wanita Spanyol. Oke. Aku namanya panggilnya Franz ya. Franz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Franz ini orang mana? Orang Spanyol. Spanyol. Oh, Dengan Indonesia dalam hati. Oh, ini bapaknya Marc Marquez, bukan? Bukan. Bukan. Bapaknya Marc Marquez. Spanyol, berarti saya panggilnya apa? Senor. Senior. Pintar, senor. Senor Franz ya. Senor Franz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini ada bule nyasar ke Indonesia. Tahu nyasar? Nyasar. Tahu nyasar? Cinta. Bukan. No, bukan. Nyasar itu apa ya? Lost gitu. Ke tempat yang mana dia tidak tahu di mana gitu. Tidak. Pertama kali aku ke Indonesia. Pertama kali. Kapan datang Indonesia? Aku tiba ke Indonesia bulan kemarin Juli. Tanggal 21. 21 Juli. Juli. Untuk pertama kali di hidupku. Agustus, September. Berarti baru 2 bulan? Hampir 2 bulan. Kok bahasa Indonesia sudah bagus ya? Terima kasih atas ucapannya. Terima kasih. Bagus ya bahasa Indonesia. Itu tandanya berarti bahasa Indonesia mudah dipelajari ya? Mudah dan susah karena susah. Di sini di Indonesia ada banyak bahasa berbeda-beda. Oke. Susah tapi lebih penting di proses. Aku suka belajar bahasa Indonesia. Itu adalah suatu kehormatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Franz ini adalah seorang mu'alaf ya? Mu'alaf. Alhamdulillah. Ya, baru masuk Islam. Sejak 2 minggu. Hah? Sejak 2 minggu aku mu'alaf sejak 2 minggu. Baru. Masuk Islamnya di Spanyol atau di Indonesia? Di sini di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Jadi 21 Juli datang Indonesia. Terus bersahadatnya kapan? Tanggal berapa masuk Islam? Aku lupa tanggal tapi sejak 2 minggu. 2 minggu. Dari sekarang? Di Bogor. Oh, berarti baru 2 minggu dari sekarang? Waduh, berarti baru sekali ya? Baru sekali. Bersahadatnya di Bogor? Di Bogor. Apa? Di masjid atau apa? Dengan masjid, aku lupa nama tapi nama Ustaz Taufik. Ustaz Taufik. Di Bogor. Dengan dia orang sangat sabar denganku. Orang apa? Sangat sabar. Oh, sabar denganku. Jadi belajar bahasa Indonesia dengan Ustaz Taufik? Aku belajar bahasa Indonesia terutama lewat musik. Oh, musik. Oke, sekarang sebelum kita dengar ceritanya ini Franz tentang bagaimana dia masuk Islam, kita semua mau dengar bagaimana ceritanya Franz bisa sampai Indonesia. Pertama kali aku tahu tentang Indonesia dengan Roma Irama. Wih, Masya Allah, Haji Roma Irama. Lagu bertemu yang ku impikan kini jadi kenyataan. Waduh, Masya Allah. Seperti liriknya, artinya impianku menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Sejak itu aku tertarik dengan Indonesia, membaca tentang Indonesia, membaca tentang agama. Oke, itu pertama kali lihat Roma Irama di mana? Di internet? Di sebuah aplikasi karaoke. Oh, aplikasi karaoke. Aku suka bernyanyi. Oh, suka menyanyi? Suka bernyanyi, aku suka bernyanyi. Berarti Franz penyanyi? Aku orang penyanyi ya. Oh, apa? Tenor? Apa? Tenor, suaraku tinggi? Tidak tinggi, kuat. Oh, kuat. Oke. Jadi dulu di Spanyol pekerjaannya apa? Aku kerja di banyak kerja ketika aku masih kecil di kampung karena ayahku punya kampung. Oh, di Spanyol ada kampung juga ya? Di kampung, di toko, ibuku punya toko. Oke. Di masa lalu punya toko. Di pabrik, di orang security. Tapi juga. sekarang punya aku orang beruntung punya kos di Spanyol. Oh, punya tempat kos. Berapa kamar? 3 kamar. Cukup untuk aku tinggal di Indonesia, Tindra. Oke. Alhamdulillah. Cuma 3 pintu bisa buat tinggal di Indonesia ya. Di sana 1 bulan terima uang kos bisa tinggal di Indonesia berapa bulan? 3 bulan. Itu. Aku orang sangat beruntung. Alhamdulillah. Terus jadi di Spanyol ngelihat videonya atau lagunya Roma Irama. Ya. Terus belajar tentang Indonesia. Belajar tentang Indonesia dan setiap hari aku tahu tentang Indonesia. Aku cinta Indonesia, setiap hari lebih cinta Indonesia. Indonesia negara luar biasa. Orang Indonesia ramah-ramah, dengan banyak hormat.
kepada orang lain. Oke, ramah-ramah ya, bukan marah-marah ya. Marah-marah. Marah-marah. Kemarin orang Indonesia marah-marah di depan DPR. Oh sayang, jangan marah-marah. Asik. Dengarlah dulu penjelasanku. Widih. Ini kayaknya nggak kedatangan penyanyi. Terus setelah Franz baca Indonesia, suka dengan Indonesia, kenapa mau datang Indonesia? Nekat ya? Aku pikir itu takdir. Oh, takdir. Takdir. Aku di sana sendiri, orang tua aku kedua di surga. Di surga, sudah meninggal. Sudah meninggal. Terus? Dan sudah bercerai dari wanita Spanyol. Siapa? Franz bercerai atau orang tua? Aku sudah bercerai dari wanita Spanyol. Oke. Aku di sana sendiri dan aku merenung setiap malam, merenung refleksi. Akhirnya memutuskan pergi ke Indonesia dan mulai hidup baru di sini. Mau cari istri di Indonesia? Semoga. Insya Allah. Jadi waktu datang ke Indonesia, itu yang dipikiran Franz apa? Mau apa ke sini? Mau Pertama, aku harus fokus dengan agama Islam. apa? Agama Islam. Islam. Oke. Aku harus tahu menghafal sholat 5 waktu. Itu rencanaku yang terbesar. Oke. Pertama, ketika aku bisa doa, semua doa, aku mau mencari istri juga. istri Islam dengan hati setia Masya tulus Allah. kepadaku. Dan belajar beberapa bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia. Aku ingin belajar bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ada banyak bahasa berbeda-beda di Indonesia. Ya, di Indonesia banyak. Nah, tapi waktu datang Indonesia, berarti Franz sudah tertarik dengan Islam. Dengan Islam, ya betul. Ketika membaca tentang Indonesia. Itu ketika aku tahu tentang bulan Ramadan tahun lalu, aku mulai membaca tentang bulan Ramadan dan sejak itu hidayah masuk ke diriku. Masya Allah. Setelah baca tentang bulan Ramadan. Arti makna bulan Ramadan janinda. Arti makna janinda, kontrol hati, kontrol mental, hormat. Tidak boleh makan. Tidak boleh merokok. Tidak boleh seks. Tidak boleh seks. Ya. Jadi kontrol, pokoknya kontrol ya. Psikologi. Masya Allah. Baca tentang bulan Ramadan, terus kemudian lihat lagunya Rhoma Irama, terus nekat datang ke Indonesia. Aku mau. Sendiri? Sendiri. Aku, keluargaku, saudara perempuan dan saudara laki-laki selalu bilang, Franz, tidak takut sendiri ke Indonesia, dan selalu aku menjawab, jangan khawatir, aku tidak sendiri ke Indonesia, Allah di sisiku. Masya Allah. Aku merasa aman di sini. Terus datang Indonesia 21 Juli 2025, ketemu siapa? Pertama ketemu dengan temanku nama Anissa, dia adalah traduktor dalam bahasa, dia guru dalam bahasa Spanyol, tapi sedikit waktu, semua waktu dengan temanku Miki. Aku punya banyak teman Indonesia, dari Indonesia di sebuah aplikasi dari karaoke, tapi ada salah satunya adalah Miki. Orang sangat baik dan juga punya sangat sabar denganku. Sabar. Dia mengajari banyak bahasa Indonesia. Oke, alhamdulillah ya. Jadi di Indonesia tinggal di Jakarta. Di Jakarta Selatan, dekat Blok M Plaza. Dekat. Oh, berarti anak Jaksel berarti ya. Tahu Jaksel ya? Jaksel? Jakarta Selatan. Oh, Jaksel. Orang Indonesia, orang Jakarta suka disingkat-singkat gitu. Ya, singkat. Jakarta Selatan jadi Jaksel gitu. Contohnya sebentar, bentar, tar. Tar ya, iya betul. Tar. Makin lama makin pendek. Sehingga di area aku sama. Area aku Selatan Spanyol nama Andalusia. Ini ketika bandera di hatiku. Hijau, putih, hijau, Andalusia, Selatan Spanyol. Merah, kuning, merah, bandera Spanyol. Dan ketiga Indonesia. Masya Allah, keren. 1945, 17 Agustus. Waduh, sampai tahu ya. Indonesia, kasih mic. air beta. Masya Allah, keren ya. Terus tinggal di Indonesia beberapa minggu ya dengan siapa, Mas Miki. Terus akhirnya memutuskan masuk Islam.
Aku tertarik dengan agama Islam sejak aku masih kecil. Oh ya? Aku melihat ketika aku masih kecil melihat films Film. dengan tentang kolonisasi orang Prancis di negara Afrika. Oke. Dan ada bule di filmnya, bule Prancis bisa bahasa Arab. Oke. Dan aku ketika mendengar dia bicara dalam bahasa Arab, aku terkejut. Oke. Terkejut, aku mau. Tapi saat itu aku pikir bahasa Arab terlalu susah. Sekarang aku pikir bisa. Sedikit-sedikit, nanti banyak ya. Dengan semangat. Semangat. Di Spanyol sendiri, itu sekarang masih banyak orang Islam? Atau sedikit? Di Spanyol sedikit orang Islam. Sedikit. Ada, tapi negara dekat Maroko. Dekat. Tapi di sana mayoritas orang Kristen. Katolik. Kampungnya tadi di kota apa? Di kota Sevilla Selatan. Tapi ajaku jual kampung sebelum meninggal. Oh, oke. Jual kampung apa jual rumah nih? Untuk beli rumah kepada semua anak, semua saudara. Kami adalah 6 saudara. Aku paling kecil. Paling kecil. Oh, paling kecil aja segini besarnya ya. Bagaimana nomor 1 ya? Lebih besar lagi. Nomor 1 pendek. Nomor 1 pendek aku. Jadi apa namanya? Tadi nomor 1 pendek. Nomor 1 pendek. Dia perempuan, nama María de las Mercedes. Oh, bukan Maria Magdalena. No, bukan. María de las Mercedes. Dan dia pendek sekali. Oke. Seperti buku. Kalau istri saya suka nonton apa? Marimar. Marimar. Tahu Marimar. Maria del Mar. Iya. Oke, berarti setelah datang Indonesia, kenapa tertarik mau masuk Islam? Karena aku mau Tuhanku satu. Oke. Satu. Itu bagiku masuk akal. Aku pikir Tuhan tidak beranak, dan tidak juga diperanakan. Itu bagiku sangat masuk akal. Ya, Masya Allah, bagus ya. Tapi dulu waktu di Spanyol kan Katolik. Dulu Katolik. Selalu hidupku orang Katolik. Setiap minggu ke gereja. Setiap minggu tidak, tapi tapi karena di sana banyak orang Katolik, tapi gereja hampir selalu kosong. Oh gitu? Tidak seperti di sini. Di sini semua masjid selalu penuh. Di Indonesia luar biasa. Jadi di Spanyol banyak gereja, tapi sekarang banyak yang kosong. Yang datang siapa? Orang tua? Hanya ketika ada hari libur Natal, ada banyak orang di gereja. Oke. Aku suka Indonesia karena itu di sini toleransi tinggi. Ada 5 salam. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Toleransi tinggi, 5 agama, tidak ada problema. Gereja, depan, masjid tidak ada problema. Iya. Orang Indonesia luar biasa. Di Spanyol bagaimana? Spanyol jauh dan ada problema. Aku pikir tidak ada di seluruh dunia negara seperti Indonesia. Ya. Indonesia luar biasa. Frans tahu nggak? Ada organisasi ya di Indonesia, namanya Muhammadiyah. Ya, pernah dengar? Ya, Muhammadiyah. Muhammadiyah ini organisasi Islam di Indonesia yang terbesar kedua. Ya, yang pertama Nahdlatul Ulama. Yang kedua Muhammadiyah di Indonesia. Muhammadiyah ini beli gereja di Spanyol. Beli gereja di Spanyol. Aku pertama kali mendengarnya. Beli gereja di Spanyol, mau dijadikan apa? Jadi Islamic Center. Yes. Gereja menjadi di Islamic Center. Islamic Center. Itu harganya sangat mahal. Itu lucu. Nanti kalau pulang ke Spanyol boleh datangi, boleh cari. Ya, boleh belajar Islam juga di sana. Aku mau tahu alamatnya. Ya, nanti ya. Nanti saya tanya ya. Masya Allah. Oke, terus di Indonesia mau masuk Islam. Terus akhirnya bagaimana akhirnya bisa bersyahadat di mana? Mau akhirnya di Indonesia setelah mau masuk Islam, akhirnya bersyahadat di mana? Bersyahadat yang asyhadu alla ilaha illallah. Aku punya di Spanyol teman dari Pakistan. Asli dari Pakistan. Dia mengajari aku syahadat.
Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku di sana belajar dengan buku ini, buku tentang belajar agama Islam. Tapi ketika aku tahu sesuatu, aku mulai belajar agama sendiri di Spanyol. Tapi ketika aku datang ke Indonesia, temanku Miki, orang sangat baik, bilang, Fran, kamu boleh belajar bahasa sendiri, tapi gak boleh belajar agama sendiri, harus dengan ustadz. Dengan buku ini, aku tahu Al-Fatihah, menghafal Al-Fatihah, dan sedang belajar semua soal 5 waktu. Tapi akhirnya bersahadatnya di Indonesia. Syahadat di sini, di Indonesia. Bisa bertemu dengan Ustadz Taufik dari mana? Dari Miki? Dari Miki, orang sangat baik. Jadi akhirnya bersahadat di Indonesia. Sebelum bersahadat, itu ditanya nggak, sudah sunat atau belum? Aku pikir itu takdir, karena aku masih kecil, dengan 7 tahun, masih kecil. Aku punya problema di sana. Di mana? Di sini? Terlalu kulit. Terlalu kulit. Terlalu tebal maksudnya. Nama fimosis. Dokter sunah. Alhamdulillah, karena aku harus sunah sekarang, takut. Takut. Kan ada kampak. Alhamdulillah. Jadi umur 7 tahun sudah sunat. Oke. Sekarang takut. Sekarang tidak mau sunat lagi. Sekarang cukup. Jika kalian mau, aku. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sudah bersahadat di Indonesia. Terus siapa yang ajari Frans untuk sholat seperti itu? Ustadz Taufik. Ustadz Taufik. Ya, Ustadz sangat bagus. Waktu bersahadat, apa dapat sertifikat? Segera. Sudah dapat atau belum? Belum ada. Segera ada sertifikat. Tapi nanti dari Ustadz Taufik. Ya. Terus setelah bersahadat bagaimana rasanya? Aku sangat senang. Kan sudah belajar Romai Rama, bulan Ramadan. Aku pikir semua situasi ini adalah takdir. Takdir dari Allah. Iya, betul. Destiny, kata destiny. Destiny aku berada di sini, di Indonesia. Aku ingin tinggal di sini untuk selamanya. Waduh. Untuk selamanya. Mau jadi orang Indonesia? Tampang sudah boleh ya? Sampai meninggal. Sampai meninggal, insya Allah. Tapi yang penting jangan mimpi meninggal di mana. Harusnya meninggal dalam keadaan Muslim. Namanya husnul khotimah. Apa? Husnul khotimah. Artinya meninggal dalam keadaan Muslim. Aku sangat bersyukur diberi umur panjang sampai aku bisa memeluk agama Islam sebelum meninggal. Alhamdulillah. Jadi artinya Frans sekarang sudah menjadi Muslim, itu artinya sudah diizinkan Allah SWT. Itu. Ya, orang mau beriman hanya perlu izin daripada yang menciptakan kita. Sudah tahu artinya Islam? Allahu Akbar. Sudah tahu artinya Islam? Islam tidak. Artinya belum tahu? Aku membaca tapi lupa. Aku membaca karena aku suka membaca etimologi dari semua kata. Tapi lupa. Islam itu dari kata aslama. Artinya tunduk. Tunduk, patuh, taat, berserah diri. Kepada siapa? Kepada pencipta kita. Ya, jadi Islam agamanya, Muslim orang yang berislam. Ya, jadi Islam agamanya, Muslim orangnya. Gitu. Indah, artinya indah. Kalau sekarang Frans sudah mengaku sebagai orang beriman, Frans mengaku sebagai Muslim, orang Islam, artinya Frans harus berserah diri kepada pencipta kita. Itu artinya. Indah. Bagus ya? Indah. Alhamdulillah. Aku harus, nanti aku membaca tentang itu. Membaca tentang itu di Google. Ya. Sekarang di Indonesia kegiatan Frans apa? Kegiatan apa? Aktivitas. Aku tidak seperti hampir semua bule yang hanya ingin pergi ke Bali dan pantai. Aku ingin belajar
budaya, bahasa dan agama dengan orang asli. Lokal, ya. Lokal, Ya, itu betul. ya. Aku sudah ke Bogor, Bekasi, Depok, Semarang. Oh, sudah Semarang? Semarang. Saya lahir Semarang. Oh, lahir di Semarang. Iya. Oh. Di Jepara dan Karimun Jawa. Dan minggu depan ke Malang, Solo, Surabaya, dan Yogyakarta. Waduh. Aku ingin melihat seluruh kota besar dan kota kecil di Pulau Jawa. Fokus dengan Pulau Jawa. Aku ingin. Aku sudah ke masjid mana aja? Istiqlal sudah? Tidak, belum. Oh, okay. Aku melihat dari atas monumen Monas, ya, melihat wow besar. Ya. Seseorang di sana bilang, Frank, masjid Istiqlal yang terbesar di semua Asia. Ya, wow. Asia Tenggara atau Asia ya? Asia Tenggara setahu saya. Oh, indah. Belum masuk situ, belum. Karena aku tak mau lakukan kesalahan. Aku mau masuk ketika aku bisa sholat 5 waktu sempurna. Oke. Nah, sekarang saya mau dengar nih, belajar sholatnya bagaimana? Sulit kah? Mudah kah? Susah karena bahasa Arab susah. Tapi aku fokus setiap hari. Tapi lebih susah bagiku duduk. Oh, duduk. Lipat kaki ya? Oh, sangat susah. Karena pahaku seperti pohon. Seperti pohon pisang. Terlalu besar. Olahraga di gym. Oke. Sangat kuat. Ya, karena kaku. Harus belajar setiap hari. Ya. Kalau kita coba terus, belajar terus, insya Allah tidak sampai seminggu sudah bisa. Tidak sampai 1 minggu. 1 minggu nggak bisa. Duduk? Iya, yang duduk lipat kaki itu. Nggak bisa. Coba celananya ganti, jangan yang press. Ini terlalu press. Nah, itu karena terlalu press. Aku harus pakai sarung. Punya sarung. Ada sarung di sini, punya sarung. Nanti saya kasih sarung. Nih, ada sarung nih. Nanti saya kasih sarung nih. Iya, siapin. Aku punya sarung di sini. Nah, nanti saya kasih lagi. Oke. Kalau kita pakai sarung, itu mudah nanti lipat kakinya. Harus belajar setiap hari, latihan. Satu hari sholat 5 waktu. 5 waktu. 1 minggu pasti bisa. Dan ada triknya. Ya, saya tahu dulu waktu saya pernah juga ajari orang Amerika sholat. Ketika lipat kaki susah, dia malah jatuh ke belakang. Aku sama juga. Nggak bisa. Waktu lipat kaki, tangan kiri pegang lutut kiri. Oh. Nah, supaya tidak jatuh. Seperti aku. Ketika aku masih kecil bisa duduk seperti itu karena aku ketika masih kecil suka jujitsu, taijitsu. Oke. Suka ini MMA. Suka. Nih, lihat nih. Ini adalah paket untuk orang yang baru masuk Islam. Untuk belajar Islam. Sarung. Sarung dari Atlas nih. BHS Tech. Ya. Nah. Bentar. Saya kasih buat Franz. Nah, ini. Ini sajadah. Ya, sajadah. Tapi di sajadah ada bacaan sholatnya. Luar biasa. Sangat bagus. Cepat nanti kalau kayak ini. Tinggal belajar lebih cepat. Iya. Sambil baca. Ya. Ini juga ada sajadah nih yang tebal nih. Nanti kalau sudah bisa, atau bawahnya ini, atasnya ini boleh. Nah, ya. Nanti tinggal gini. Belajar bacaan yang pendek-pendek dulu. Aku tidak tahu ada sajadah seperti ini dengan doa. Nih, Franz. Ini ada buku belajar sholat. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia. Tidak apa-apa. Ya? Aku harus terus belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu, aku belum sempurna. Kalau bahasa Indonesianya seperti Franz, saya rasa sudah paham lah. Ya, nanti belajar pelan-pelan. Itu belajar mulai dari baca niat, wudu, sholat, semuanya dari situ. Semua ini kepadaku? Iya. Terima kasih banyak. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Ya, belum selesai ya nih. Ini ada buku Juz Amma. Juz Amma ini surat-surat di dalam Quran yang masuk dalam Juz Amma. Bacaan-bacaan surat yang pendek-pendek. Nanti dipelajari untuk dihafal. Semua doa. Ya. Bacaan Quran ya. Ini ada buku Iqra.
Iqra. Nah, untuk belajar bahasa Arab supaya bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Benar, dari kanan ke kiri. Betul. Ya, nih. Semua huruf. Ini belajar bahasa Arab, huruf hijaiyah ya, huruf dalam bahasa Arab. Wah. Belajar satu-satu bagaimana cara bacanya, nanti bagaimana Sangat senang. bunyinya. Ya. Sangat senang. Tapi gini, ini buku untuk Frans. Nanti yang mengajari ini nanti ada orang dari saya. Saya kirim guru nanti. Ke Frans ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Biar cepat bisa. Nanti kalau ini sudah selesai, nanti Frans bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Wah. Ya, ini adalah Quran dari Al-Qasbah. Ini Quran dalam bahasa Arab dan terjemahan. Kalau Frans sudah selesai belajar Iqra, nanti bisa baca yang bahasa Arab. Itu Ya, luar biasa. nih. Luar biasa. Nanti Frans juga belajar. Kalau orang Islam pegang mushaf Quran, ini seperti ini disebut mushaf. Ya, harus aku tahu harus membaca dalam bahasa Arab. Satu, kedua, kalau pegang ini untuk baca, berwudu dulu. Ya, Berwudu. Ya. Dan kalau simpan Quran ini jangan di sembarang tempat. Oh, Taruh yang tempat paling baik. Jangan di bawah. di bawah. Tidak boleh. Tempat Yang baik. Yang baik. Ya. Satu lagi. Ini ada surat cinta dari surga. Oh. Masya Allah. Ini sebenarnya Quran tapi terjemahan bahasa Indonesia. Ya, ini ada bahasa Arab dan Bahasa terjemahan. Arab. Kalau ini hanya bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia saja. Iya, ya nanti baca ini sama juga baca ini. Wah. Tapi ini hanya bahasa Indonesia. Jadi Pertama. selama belajar sholat, belajar Iqra, mau baca Quran terjemahan bahasa Indonesia, Selangkah. pakai ini. Wah, bagiku, Step by step. semua ini adalah suatu kehormatan besar. Aku tidak tahu. Ya. Aku tidak punya kata untuk ekspresi semua emosi Ya. di hatiku sekarang. Tolong diterima semuanya. Ini buat Frans supaya Frans belajar step by step. Ya. Wah. Sarung. Wah. Saya masuk sini ya. Masya Allah. Semua masuk sini ya. Pakai sarung. Sarung. Sholat. Nanti lebih mudah duduknya. Lebih mudah ya. Ya. Tidak seperti celana seperti ini, terlalu pres. Iya. Pres. Ya. Terlalu pres. Ini semuanya buat Frans. Barakallah, semoga bermanfaat ya. Saya taruh sini ya. Alhamdulillah. Satu lagi sebentar ya. Oke. Ini ada uang. Uang ya. Ini namanya uang zakat. Ya. Zakat. Nah, zakat itu adalah semacam apa ya, kalau dalam bahasa Spanyol saya nggak tahu, kalau bahasa Inggris charity. Hah? Bukan donasi. Jadi kalau zakat itu memang dikumpulkan oleh orang Islam, tapi zakat ini bisa diberikan kepada 8 macam orang. 8 macam orang. Siapa saja? Orang fakir, orang miskin, orang fisabilillah, amil zakat, ibnu sabil, gorimin, dan juga mu'alaf. Frans sekarang adalah mu'alaf. Ya kan? Jadi berhak terima ini. Wah. Jangan lihat jumlahnya. Ya. Ini tidak sampai $1 juta, tidak sampai. Tapi ini bentuk kepedulian dan ini adalah bentuk hukum di dalam Islam yang harus kita jalankan. Wah. Ya, jadi Frans terima saja. Nanti terserah buat Frans buat apa. Kamu orang sangat baik. Bukan, ini sudah hukum Islam. Ya, jadi ini memang buat orang yang baru masuk Islam seperti Frans. Gitu, ya. Bagus. Mungkin nanti kan sudah lihat uang Indonesia kan? Ya, sudah. Banyak nolnya kan? Karena Indonesia kan milioner, banyak nolnya, banyak zeronya. Ya, tidak seperti di euro, nolnya sedikit tapi bisa buat beli banyak. Kalau di kita nolnya banyak tapi belinya sedikit. 1 euro Spanyol Ya. hampir 20.000 Indonesia ya. Ya, jadi ini adalah hukum di dalam Islam, yang mana kita memang menjalankan ini supaya manusia semua merasakan manfaat dari Islam, gitu ya. Aku sangat senang. Ini sudah standar, ini standar buat orang yang baru masuk Islam. Kami juga senang karena ketika ada orang mendapat hidayah, orang itu tidak sendiri, ya. Ada kita teman, Mas Miki, semua kita saudara. Kita saudara. Betul. Dalam Islam semuanya bersaudara. Bersaudara. Iya. Bersaudara, tidak saudara, bersaudara. Bersaudara. Masih. Alhamdulillah. Terus bagaimana sekarang? Berarti sekarang sedang cari istri? Ya, aku mah. Tapi harus hati-hati. Hati-hati. Aku ingin cinta sejati. Waduh, cinta sejati. Aku tahu itu susah. Ya. Tapi pasti jika Allah
mengtakdirkan jodoh Ya. ada di sini, Ya. aku sangat bersyukur. Semoga. Insya Allah nanti dipermudah Insya ya. Allah. Insya Allah. Dimudahkan. Dimudahkan. Ya. Jadi buat mau saya promosi? Promosi aja, promosi. Promosi. Yang mau daftar silahkan ya. Hubunginnya kemana nih hubunginya? Oh, hubunginya ke Miki, Bang Miki ya Mas Miki ya. Nanti nomornya Miki kita taruh ya di deskripsi ya. Oke. Ada syarat-syarat maunya wanita Indonesia seperti apa? Misalnya tinggi minimal 180 cm. Bagiku lebih penting dengan hati setia, tapi Hati aku setia. tak suka wanita tinggi. Oh, tidak suka? Aku suka wanita pendek. Oke. Dengan wajah tradisional Indonesia. Oke. Ya. Tapi lebih penting, paling penting padaku hati setia dan tulus. Begini. Kalau sangat baik Ya, pada ya. suami. Begini, kalau dalam Islam, bagaimana seorang Islam memilih istrinya? Ya, apakah yang keturunannya baik? Ini bagus. Apakah yang pendidikannya baik? Bagus. Apakah yang cantik? Harus. Tapi yang paling penting apanya? Agamanya. Itu Ya. paling penting. Ya. Muslim. Jadi, aku mau wanita istri Muslim. ya prioritas paling tinggi harus agamanya dulu. Itu betul. Ya. Itu benar. Benar ya. Bagiku paling penting Muslim. Wanita yang percaya Ya, dari percaya. hati, percaya dari hati kepada Allah. Ya, betul. Aku dengan dia pasti belajar lebih cepat. Pasti. Aku tahu cinta adalah hal yang baik untuk belajar apapun. Nah, mau ketemu Roma Irama? Wah, itu adalah impianku. Mau. Itu. Kalau mau, nanti saya hubungin Wow, itu. manajernya. Manajernya Roma Roma itu Irama. aku. Ya. Bang Haji, ini ada orang Spanyol, bule Spanyol datang ke Indonesia gara-gara nonton lagunya Roma Irama. Pertemuan Masya yang Allah. ku impikan kini jadi kenyataan. Asik. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hanya Asik. sakit karena perpisahan. Kini telah terobati kebahagiaan yang hilang kini Asik. kembali Asik. lagi asli. Wah, boleh nih jadiin background. Nanti ya. Artinya lagu ini punya arti sangat indah. Rumahnya tempat studionya Haji Roma Irama tidak jauh dari sini. Oh, Tidak jauh, tidak jauh. Oh. Ya, nanti insya Allah kalau Allah takdirkan bisa ketemu dengan Haji Wah. Roma Irama ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Nanti videonya saya kirim ke manajernya Haji Roma Irama. Semoga dia mau. Ya, Dia mau. Pasti tertawa. Pasti tertawa. Oh ya, sekarang cerita sedikit ya. Sekarang mudah-mudahan setelah hari ini nanti Frans bisa belajar Islam dengan lebih baik, dengan lebih mudah ya, insya Allah ya. Selama di Indonesia ada masalah apa gitu? Makanan atau apa? Aku suka semua makan. Aku Suka coba semua? makanan. Aku coba mantap. Mantap. Nasi goreng, Waduh, nasi nasi kuning, Waduh. tahu gimbal, Widih. tahu tempe, bakwan. Semua. Dan aku merasa seperti makanan dari ibuku. Oh ya? Di Spanyol ada nasi kuning, nama Oh. paella. Oke. Ada nasi goreng, nama arroz cortijero. Ada. Orang Spanyol juga banyak makan nasi ya? Banyak makan nasi. Oke. Nasi uduk? Nasi uduk tidak. Belum kasih nasi uduk? Belum. Oh lupa. Ya, tapi lupa, pasti lupa. Banyak, aku setiap hari makan di jalan. Aku tak suka makanan dari Eropa atau dari Amerika. Aku mau makan setiap hari makanan Indonesia. Tradisional. Ayam goreng. Ayam goreng, mie ayam bakso. Wah, mantap. Sudah makan masakan Padang belum? Apa? Padang. Nah, dari Sumatera. Sumatera belum. Aku dari Sumatera makan rendang. Rendang. Itu makanan Padang. Enak sekali. Enak sekali. Terlalu pedas padaku. Terlalu pedas. Tapi enak sekali. Enak sekali. Peruku masih diproses dengan pedas. Tapi di lidah mantap ya? Mantap sekali. Mantap sekali, alhamdulillah. Tapi yang penting cari makanan yang halal. Halal itu penting. Itu penting ya. Halal. Aku tidak makan babi. Babi sejak 5 atau 6 bulan. Oh, 5 tahun sudah tidak makan babi. Di Spanyol. Iya, sudah tidak makan babi. Sebelumnya?
Sebenarnya Banyak. karena di Spanyol Iya, tradisional. iya, iya. Hampir semua makanan Iya. punya. Oke. 5 tahun sudah tidak makan babi? 5 tahun 6 bulan. 6 bulan. Tidak makan babi. Kenapa? Karena aku harus beradaptasi. Apa? Beradaptasi? Adaptasi. Karena aku masih kecil, saya lahir makan babi. Oh, oke. Di Spanyol itu umum. Oke, tradisional. ya. Jadi ke Indonesia sudah biasa tidak makan babi ya? Aku mau tinggal seperti orang asli, Oke, orang Muslim. oke. Hati, Ya, yang ya. simpati hati. Alhamdulillah. Jadi ketika ke Indonesia, ketika sudah masuk Islam, namanya diganti atau tidak namanya? Sekarang jadi siapa namanya? Ada nama? Mas Frank atau Ahmed, aku suka. Ahmad. Ahmed. Masya Ahmed, Allah. aku suka. Ya. Nama Muhammad Muhammad itu adalah nama yang paling banyak dipakai di seluruh dunia di sekarang. seluruh dunia ya. Iya, Masya Muhammad. Allah. Muhammad atau Ahmad? Ahmed. Aku tuh membaca, mencari arti ya. di ChatGPT. Ya, ya. Yang terpuji artinya. Ketika punya apapun tanya tentang bahasa, tentang agama, ChatGPT. ChatGPT. Tapi kalau belajar sholat harus pakai ustadz ya? Nah, itu penting. Dengan Ustadz. Iya. Oke, jadi sekarang rencananya tidak pulang ke Spanyol atau mau pulang? Aku ingin pulang ke Spanyol tahun depan, bulan Juli. Dan untuk 2 bulan, nanti balik lagi ke Indonesia. Jadi maunya nanti pulang Spanyol bawa istri dari Indonesia? Ya, tentu aja. Tentu saja. Semoga waktu saat itu aku sudah punya istri. Iya, insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan terima kasih telah promosi. Iya, promosi ya. Terima kasih. Iya, nama lengkapnya siapa tadi? Nama lengkapnya siapa? Franciscus? Francisco José Gámez Delgado. Susah amat sih namanya. Mas Fran. Mas Fran aja. Mas Fran. Oke, alhamdulillah. Jadi sekarang Fran sudah menemukan hidayah di dalam Islam. Sekarang sudah menjadi Muslim. Sekarang sudah menjadi orang keren ya. Karena sudah menjadi orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Itu keren. sangat penting. Ya. Hidupku. Keluarga di Spanyol sudah tahu? Keluargaku di Spanyol tahu, tapi tidak marah-marah. Tidak marah-marah. Mereka mau melihatku senang. Oke. Jika aku senang, mereka senang. Oke. Mereka harus mengerti, dan semua temanku mengerti. Jika tidak ada teman tak mengerti, bagiku aku tidak peduli. Oke. Karena hidupku adalah dari hidupku Tanggung jawab sendiri ya. Iya. Hidupku adalah dari Allah. Iya, betul. Dia memutuskan hidupku. Ada nggak mungkin keluarga atau teman di Spanyol yang tahu sekarang Fran masuk Islam, terus mereka bilang, oh kamu apa masuk Islam mau jadi teroris ya gitu? Ada yang gitu? Ada? Belum. Oh, belum. Tidak ada ya? Belum ada. Oke. Tapi jika ada tidak apa-apa. Oke. Aku sangat senang. Itu penting. Bagiku penting, sangat senang. Alhamdulillah. Itu sangat senang. Jadi yang Frans rasa dalam hati setelah menjadi Muslim apa? Damai, tenang, senang. Gembira. Oh, gembira. Karena masih bisa nyanyi pertemuan ya. Salam. Nyanyi lagi. Wa alfa salam. Mustafa Syarifil Makum. Itu apa itu? Itu apa? Ini buku untuk belajar salat 5 waktu. Tapi ini buku aku belajar lagu Indonesia dengan teks dalam bahasa Spanyol. Oh, oke. Sampai di clipping. Banyak lagu. Lagu apa aja tuh? Ini Satu Hati Sampai Mati, lagu koplo. Lagu Indonesia Pusaka. Oke. Pelangi di Matamu, Ojo Dibanding Ke. Kok gini, kok dibanding ke. Lagu Dewa 19. Sembilu, banyak lagu di sini. Aku Mau. Banyak lagu. Aku belajar terutama dengan musik, lewat musik, sebagai sinar. Dan di sini ini buku catatan. Aku di sini tulis setiap hari wudu dalam bahasa wudu, bahasa ya. Surat Al-Ikhlas dalam bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Dalam bahasa Indonesia dengan nama
Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Kalau syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam bahasa Spanyol seperti apa? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yo testifico que no hay más Dios que Allah, y yo testifico que Muhammad es el verdadero mensajero de Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Boleh tulis. Nanti buat siapa tahu ada orang Spanyol syahadat di sini. Minta kertas dong. Di sini ada, di sini. Ada. Nah, boleh. Tolong ditulis. Siapa tahu nanti ada orang Spanyol mau syahadat di sini. Dalam bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol. Nah. Yo testifico que no hay más Dios que Allah. Y yo testifico. Testify ya. Testifico que Mohammed es el verdadero, verdadero mensajero de Allah. Masya Allah, keren. Buat saya ya. Nanti kalau orang mau ada syahadat orang Spanyol, boleh ya? Keren. Bacanya apa nih? Yo testifico que no hay. Oke. Huruf U dalam bahasa Spanyol ada banyak kata harus tulis tapi tak punya suara. Oh, jadi que. Yo testifico que no hay más Dios que Allah. Y yo testifico que Muhammad es el verdadero. Ini verdadero mensajero de Allah. Sempurna. Masya Allah. Sempurna. Keren. Alhamdulillah. Siapa tahu nanti ya. Hah? Kenapa? Belum dihafalin. Baca, pintar sekali. Nanti dihafalin. Oke, sekarang alhamdulillah. Tadi kan Frans bilang mau jalan-jalan. Mau ke Surabaya, mau ke Malang, Solo ya. Nah, seluruh kota aku mau beli seluruh kota. Nanti kita tukar nomor HP ya. Nanti saya kasih nomor teman saya di setiap kota. Mau di Jogja boleh, di Malang boleh, di Surabaya boleh. Nah, nanti boleh kontak-kontak mereka. Siapa tahu bisa jalan sama-sama di sana ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Supaya Frans juga bisa kenal lebih banyak orang Islam di Indonesia, juga bisa mungkin datang ke tempat-tempat yang bisa meningkatkan iman kita, ya. Mungkin bisa ke tempat masjid apa yang bagus di sana, ya. Nanti kalau di Semarang juga boleh ke apa tuh? Yang Masjid Cengho itu di mana? Surabaya ya. Surabaya. Boleh. Nanti ke Masjid Cengho juga boleh. Di Surabaya. Oke, mungkin sekarang ada Frans mau ada kasih pesan gitu buat yang menonton podcast kita. Aku ingin mengatakan sesuatu. Bagiku adalah suatu kehormatan besar bisa berada di sini di Indonesia dengan kalian semua, karena aku pikir kalian orang yang terbaik di seluruh dunia. Orang Indonesia sangat kuat. Walaupun ada problema, walaupun tak punya uang, selalu semangat. Bagiku itu luar biasa. Orang Indonesia, bagiku, yang terbaik di seluruh dunia. Keren ya. Keren gitu bilang. Keren. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Frans sudah datang ke sini. Kita bisa podcast, bisa sama-sama meningkatkan iman kita ya. Ya, supaya kita selalu ingat kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan Frans di Indonesia sehat-sehat, mau kemana, mudah-mudahan dijaga dan dilindungi Allah SWT. Ya, mudah-mudahan Frans menjadi Muslim tiap hari imannya makin kuat. Jadi kuat setiap hari. Ya, tapi jangan lupa ya belajar salat ya. Sekarang pasti dengan ini pasti lebih cepat. Ya, insya Allah. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan obrolan singkat kita ini membawa manfaat ya buat teman-teman ya. Juga buat teman-teman yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kalau gitu kita pamit, undur diri, kita jumpa di podcast-podcast berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Frans ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.